Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu BLS, Basic Life Support. Bukan sekedar serangkaian keterampilan medis biasa, Basic Life Support atau sering disebut bantuan hidup dasar adalah kunci kehidupan yang bisa membuat pintu harapan di ambang kehidupan yang terancam. Lantas sebagai kaum awam, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menolong orang yang membutuhkan, khususnya jika itu terjadi pada orang yang kita kasihi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena saat ini bersama Dr. Juanita Tetengian, spesialis anestesi, sudah bersama-sama dengan kami di studio dan bersama-sama kita pelajari praktek kunci penyambung hidup ini. Dr. Juanita menamatkan diri sebagai dokter dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2004 silam. Kemudian sempat menyelesaikan program S2 dan spesialis anestesi dari Universitas Airlangga di tahun 2022. Saat ini dokter bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di Kabupaten Minahasa Tenggara, RSUD Mitra Sehat, Rumah Sakit Budi Setia Langoan dan Rumah Sakit Siloam Sonder. Dan tanpa berlama-lama kita sambut Dr. Juanita Tetengian. Baik dokter, bagaimana ini kabarnya? Puji Tuhan baik, Merlin. Puji Tuhan, amin. Ini terima kasih banyak dokter untuk menjadi bagian ya dalam program live kita pada saat ini. Baiklah, kita segera mendiskusikan topik kita, tetapi sebelumnya kita akan buka ini dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terpujilah ya Tuhan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk belajar lebih banyak ya Tuhan, bagaimana agar dapat membantu orang-orang sekitar kami, khususnya pada saat darurat. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami rindu untuk mendoakan Dr. Juanita yang sudah bersama-sama kami di studio. Bantu dia ya Tuhan, gunakan dia, berikan hikmat-Mu agar menjadi bagian dokter dan dapat berkata-kata, memberikan informasi yang sangat membantu tentunya bagi sahabat live sekalian. Ya Tuhan, kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung ke narasumber kita, Dr. Juanita, masih dalam topik Basic Life Support. Baik dokter, ini apa sih BLS ini, Basic Life Support ini, dan apa pentingnya ini dalam situasi darurat? BLS atau dalam bahasa Indonesia bantuan hidup dasar. Nah, ini adalah tindakan yang harus segera dilakukan dalam kondisi darurat. Jadi prinsipnya BLS ini adalah time saving is life saving. Jadi pentingnya yaitu secepat mungkin kita lakukan tindakan ini, maka kemungkinan orang pasien tersebut bisa hidup kembali itu lebih besar. Oke, baik. Nah dokter, kan ada yang sebutannya basic life support. Apa bedanya dengan advanced life support? Nah kalau basic life support itu hanya tindakan, dia itu ada beberapa tindakan, beberapa step. Nah untuk basic life support itu hanya sampai di kalau kita di medis itu menyebut ABC, tindakan ABC, airway, breathing, circulation. Nah, kalau basic life support itu cuma sampai di circulation. Tapi untuk advanced life support itu sampai nanti pasien dirawat di ICU. Nah, jadi untuk bedanya BLS itu bisa dipelajari oleh masyarakat awam, baik medis maupun non-medis bisa. Nah, khusus untuk ALS itu
hanya khusus untuk tenaga medis yang terlatih. Oke, baik. Dan kata lain kita sebagai kaum awam bisa ya, kita harus pelajari juga ya basic life support ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ini dokter kalau kita akan lakukan? Seperti yang sudah saya sempat singgung tadi, itu step-stepnya untuk BLS itu A, B, C, airway, breathing, circulation, dan kalau ada AED, alat defibrilator yang otomat. Itu bisa, tapi kalau tidak ada cukup sampai di ABC saja, airway, breathing, circulation. Nah, apa itu airway itu? Sebelumnya, ini saya mau sekedar menjelaskan bahwa harusnya BLS ini itu tindakan pelatihan ya. Tapi kalau ini ya kita sekedar sosialisasi saja. Mungkin ada teman masyarakat yang belum tahu bisa mengetahui apa ini BLS. Nah, untuk A itu airway, jadi kita membebaskan jalan nafas. Jalan nafas pasien, baru B breathing itu kita memberikan bantuan nafas buatan. Kalau mau dan mampu. Nah, ini untuk B breathing. Jadi nafas buatan dalam artian ini kan mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Nah, jadi bagi siapa saja yang mau dan mampu. Tapi mungkin kalau keluarga kan pasti kita maulah melakukan. Kalau mau dan mampu ini memang pada saat pandemi itu memang berubah protokolnya. Dulunya itu ya memang kita melakukan mouth to mouth. Tapi karena pandemi kan waktu itu kita takut terjangkit kan. Kita tidak tahu orang korban itu mengidap COVID atau tidak. Jadi B-nya itu direvisi. Jadi hanya mau dan mampu saja. Kemudian yang paling penting inti dari tindakan BLS ini adalah C-nya, circulation. Jadi tindakan apa itu? Yaitu tindakan pijat jantung. Pijat jantungnya. Jadi inti dari BLS yaitu di C, circulation. Karena A dan B tadi, airway dan breathing tadi itu mungkin agak sulit untuk orang awam yang tidak terlatih. Nah, beda dengan medis ya, tenaga medis itu mereka pasti bisa airway dan breathing. Nah, jadi intinya itu BLS di C, circulation, di pijat jantung. Nah, tapi pada pasien-pasien apa? Tidak semua pasien yang kita lihat mungkin langsung kita pijat jantung. Nah, pasien-pasien apa yang kita lakukan BLS? Yang pertama, pasien tidak sadar. Ada yang tiba-tiba jatuh, tidak sadar. Di sekitar kita atau keluarga kita di rumah itu pasien tidak sadar. Kedua, pasien yang tidak bernafas. Pasien tidak bernafas juga kita langsung segera lakukan BLS ini. Atau nafas tersengal-sengal. Jadi itu kondisi yang kita harus seharusnya kita harus segera melakukan BLS ini. Jadi kuncinya itu kita harus cek dulu ya. Apa saja yang dibutuhkan sebenarnya dari orang yang dalam keadaan darurat itu. Nah, pertama-tama kita harus cek airway-nya itu seperti apa. Kalau airway, nah itu kalau di medis itu mungkin kita step per step ada ya. Jadi kalau kita cek airway, itu ada tekniknya. Jadi pasien kan terlentang, kita taruh pipi kita di atas mulut dan hidung. Nah, jadi kita merasakan uap dari pasien. Kan kalau pasien bernafas itu pasti kita terasakan hembusan nafas. Kemudian itu bisa menilai dua sekaligus. Jadi menilai hembusan nafas dan melihat gerakan dada. Kalau dia bernafas kan dadanya naik turun. Nah, jadi itu satu tindakan dan kita bisa menilai dua. Apakah dia ada hembusan nafas dan apakah dadanya itu naik turun. Berarti dia masih bernafas. Itu untuk menilai airway. Untuk detak jantungnya. Nah, apakah langsung diperiksa di bagian dada atau bisa mungkin di titik-titik tertentu? Ya, itu juga kalau di bedanya kita melakukan pelatihan pada medis dan non medis. Kalau medis itu kita latih harus mengetahui ada detak jantung dulu atau tidak. Biasanya di leher. Jadi ada arteri karotis. Itu arteri karotis letaknya di leher. Itu kalau masih berdetak beda penanganannya, kalau sudah tidak berdetak beda penanganannya. Itu untuk medis. Tapi kalau untuk awam yang mungkin itu
meraba saja masih susah kan, di mana letaknya, mungkin ada yang tidak tahu raba di mana. Nah, jadi itu kalau pada awam pada BLS itu pasien tidak sadar, tidak bernafas, itu langsung dilakukan BLS. Jadi cukup sampai di ketemu pasien tidak sadar atau pasien tidak bernafas itu langsung dilakukan BLS. Oke. Gitu. Nah, bagaimana jika tidak atau gagal untuk cek bahwa denyut jantung pasien itu atau orang itu yang jatuh, yang pingsan ya, itu masih ada, lalu kita langsung diberikan CPR, apakah itu jadi masalah atau tidak masalah? Dari AHA ya, American Heart Association itu, dari dokter-dokter jantung itu sudah melakukan penelitian bahwa pasien yang masih ada detak jantung, terus kita lakukan pijat jantung itu tidak bermasalah, tidak masalah. Jadi resiko bahayanya itu lebih rendah dibandingkan pasien yang ternyata betul tidak berdetak jantungnya dan tidak kita pijat. Jadi mereka menghitung resiko-resiko itu. Jadi lebih berbahaya jika pasien kita kira masih ada detak jantung, padahal sudah tidak ada, tapi tidak kita pijat jantung, dibandingkan dengan pasien yang masih ada detak jantung dan kita lakukan pijat jantung. Itu masih ya. Jadi resikonya jadi lebih besar kalau terlambat intinya ya. Terlambat. Oke. Nah, bagaimana cara mengidentifikasikan tanda-tanda awal kondisi medis darurat? Yang pertama tadi untuk mengenal kondisi darurat. Ya, cuman tiga kondisi tadi sih untuk awam ya. Jadi pasien jatuh tidak sadar, kemudian kita cek tidak bernafas atau dia bernafas tersengal-sengal. Jadi yang poin itu ya, jadi pasien jatuh itu kita cek dulu, panggil dulu Bapak, Ibu. Nah, ada kan biasa jatuh cuman mungkin kurang gula atau tensinya agak turun. Nah, pusing, cuman sekedar pusing. Saat kita panggil dia masih menyahut, ya jangan kita lakukan pijat jantung. Jadi kita cek dulu kesadarannya. Kalau ternyata betul tidak sadar, ya baru kita lakukan BLS. Oke. Ada sebelum jatuh seperti itu, ada tanda-tanda yang lebih menyolok yang bisa kita perhatikan, atau memang terlihat sehat lalu tiba-tiba jatuh aja? Ada kondisi-kondisi tertentu yang namanya silent killer kan. Nah, jadi pada penyakit jantung itu biasanya ada orang yang lagi banyak ini kemarin di Minahasa Selatan contohnya lagi paduan suara, tiba-tiba sementara menyanyi di panggung tiba-tiba jatuh. Nah, itu silent killer yang kita tidak bisa prediksi. Ataupun orang stroke kan tiba-tiba jatuh karena mungkin tekanan darah terlalu tinggi, pecah pembuluh darah otak, dia langsung tiba-tiba jatuh. Jadi memang ada beberapa kondisi tidak ada beberapa kondisi yang langsung tidak diprediksi jatuh seperti itu. Nah, apalagi yang skenario atau contoh-contoh kehidupan nyata yang bisa kita dokter berikan mungkin kepada sahabat live sekalian sehubungan dengan pentingnya pemberian BLS ini secara sangat cepat. Kalau mungkin ada pengalaman pribadi dari keluarga saya. Cuman waktu itu tidak sempat saya lakukan BLS karena waktu itu walaupun kondisi saat saya temukan itu sudah pucat, sudah dingin ya, tangan kaki dingin, nadinya sudah sangat lemah, tapi saat dipanggil itu masih menyahut. Nah, jadi saya belum melakukan pijat jantung, tapi apa yang saya lakukan itu karena sudah tahu juga ada riwayat penyakit jantung keluarga saya ini. Jadi yang saya lakukan yaitu mencari fasilitas medis yang terdekat. Nah, jadi kami langsung membawa ke rumah sakit yang paling dekat saat itu dengan lokasi keluarga saya itu ditemukan. Dan langsung dilakukan tindakan dan ya puji Tuhan selamat sampai sekarang masih sehat. Jadi itu intinya time saving is life saving tadi yang seperti saya tekankan. Jadi kondisi darurat itu paling penting itu waktu. Kita berpacu dengan waktu. Oke, baik. Jadi walaupun contohnya kita takut untuk lakukan CPR sendiri, kita bisa secepat mungkin ya mengantar
saudara kita yang terkena serangan, mungkin untuk lari ke rumah sakit terdekat. Nah, untuk memilih rumah sakit terdekat ini apakah terdekat tanda kutip apa aja, atau mungkin kita harus consider fasilitas dari rumah sakit tersebut? Ya memang yang paling bagus, yang paling ideal memang fasilitas kesehatan yang terdekat, dengan harapan pasien itu bisa langsung tertolong. Cuman memang ada beberapa pertimbangan juga yang harus kita pikirkan, bahwa mungkin fasilitas terdekat itu tidak memiliki fasilitas untuk kondisi pasien tersebut. Seperti contoh keluarga saya kan dengan penyakit jantung. Jadi mungkin ada fasilitas kesehatan terdekat, tapi saya sudah tahu bahwa di situ tidak memiliki fasilitas untuk menangani pasien seperti ini. Nah, karena itu ya berpikirlah di mana fasilitas kesehatan terdekat yang bisa, yang mampu menangani pasien ini. Karena ya kalaupun kita bawa ke situ terus akhirnya dirujuk juga, ya itu membuang waktu, kan kita ini buying time ya. Tapi ya untuk kondisi orang awam yang mungkin tidak mengerti apapun, ya memang sebaiknya ke fasilitas terdekat. Kalau itu kan contohnya karena ya mungkin saya kesehatan ya, orang medis, jadi saya mengerti. Itu bisa. Tapi kalau untuk mungkin orang awam yang tidak mengerti apapun, ya sebaiknya ke fasilitas kesehatan yang paling dekat. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala umum atau ketakutan yang mungkin dihadapi orang-orang yang dalam memberikan BLS ini? Ya intinya sih cuman satu ya, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Karena ya itu kondisi-kondisi seperti itu, kondisi-kondisi darurat seperti itu, kita terlambat melakukan tindakan itu 1 menit, itu artinya 10% dari kemungkinan untuk hidup pasien itu berkurang. Jadi bayangkan kalau kita 5 menit terlambat melakukan ini BLS, berarti 50% kemungkinan orang ini bisa hidup itu hilang. Oke. Gitu. Jadi ini mungkin hubungannya dengan apa? Kan kalau jantung berhenti itu otomatis darah tidak mengalir kan ke seluruh tubuh. Darah berhenti kan, pompanya kan mati kan, pompa mati. Nah, sedangkan otak kita itu 3-5 menit tidak mendapat aliran darah atau dalam hari ini oksigen, kan darah membawa oksigen. Itu mati, orang itu pasti mati. Jadi jika otak 3-5 menit tidak mendapatkan oksigen, itu orang itu pasti mati. Nah, jadi ya itu kan yang saya bilang tadi, time saving is life saving. Secepat mungkin kita menolong orang itu, ya lebih besar kemungkinan orang itu untuk bisa hidup kembali. Baik, 5 menit itu sangat cepat, dokter. Ya, betul. 5 menit bisa-bisa tidak sampai ke rumah sakit contohnya, seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Kita harus pompa, pijat jantung dan pijat jantungnya itu biasanya diberikan seberapa lama? Atau akan terus-menerus sampai mendapatkan perawatan berikutnya? Nah, memang sebaiknya terus-menerus karena ini prinsipnya kita menggantikan fungsi jantung kan dari atas kan. Nah, jadi kita idealnya itu terus-menerus. Jadi makanya itu tidak bisa cuman hanya ada satu penolong. Jadi biasanya kita saat menemukan pasti minta bantuan. Karena saat kita pijat, kalau kita lelah itu harus ganti penolong. Jadi itu intinya. Jadi pijat terus, saat lelah ganti penolong sampai ya mendapat fasilitas yang lebih memadai, atau ada tenaga kesehatan yang sudah berada di lokasi atau sudah tiba di fasilitas kesehatan. Itu. Oke. Baik, dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini ya, dokter. Di titik mana kita tahu bahwa kita sudah harus berhenti untuk lakukan pijat jantung ini? Kalau untuk orang awam ya yang paling kalau di rumah sakit kan ada monitor kan, kita bisa lihat monitor. Kalau orang awam itu yang paling mudah itu pasiennya berespon, entah dia bangun, entah dia bergerak, ya entah dia mengerang. Nah, itu tandanya kita bisa
stop untuk tindakan tersebut. Walau hanya jari yang bergerak harus berhenti, dokter? Iya, kita berhenti dan kita nilai lagi. Mungkin dipanggil dulu pasiennya. Mungkin dia bisa bangun atau ya pokoknya dia berespon. Oke, apa saja respons gerak Iya. yang bisa kita lihat. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Kita akan sudahi dulu sesi kita yang kali ini ya. Kita akan sambung lagi dokter. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Juanita Tetengian dengan topik Basic Life Support. Baik dokter, menyambung diskusi kita. Nah, apa saja kesalahpahaman umum yang bisa terjadi pada saat kita menggunakan atau melakukan BLS ini? Kesalahpahaman mungkin ya yang pertama masyarakat mengira bahwa tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka pun bisa melakukan tindakan ini. Oke, apakah contohnya mungkin dalam prakteknya ada prosedur yang mereka sering salah lakukan, itu apa aja? Kalau dari pengalaman saya melakukan memberikan pelatihan kan sudah ada beberapa kecamatan yang saya berikan pelatihan tentang ini BLS untuk awam. Nah, banyak pertanyaan paling sering yang ditanyakan tiap kali saya melakukan pelatihan, yaitu ada satu pertanyaan bahwa kalau mereka temukan pasien tenggelam biasanya karena mungkin kasus yang paling banyak didapat oleh mereka pasien tenggelam, terus katanya ada yang angkat dari kaki, pegang dari kaki anak yang tenggelam itu terus dibalik terus jadi seperti pemikiran mereka bahwa kalau mereka angkat terbalik dan menggoncang-goncang anak itu airnya bisa keluar. Nah, itu yang paling sering saya terima pertanyaan seperti itu. Karena kan yang harus dilakukan juga pada pasien tenggelam ya salah satu BLS. Karena kan dia tidak sadar, tidak bernafas. Nah, mereka mempertanyakan itu. Dan saya katakan bahwa itu tindakan yang salah memang. Karena kalau mau mengharap itu air keluar dari paru-paru itu tidak mungkin ya. Karena di rumah sakit pun itu kita pakai alat selang itu bantu nafas yang masuk ke tenggorokan itu pun tidak bisa mengeluarkan air yang sudah masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya BLS ini jadi pijat jantung, kita lakukan pijat jantung. Nah, jadi ini yang mungkin masyarakat masih salah persepsi tentang tindakan yang harus dilakukan pada pasien tenggelam. Oke, baik dokter. Ada juga yang seperti contohnya, karena dia jatuh mungkin karena tekanan darah tinggi lalu mereka mulai menusuk, membuat luka, katanya mau mengalirkan darah di ujung-ujung kaki, mungkin seperti itu dan jari-jari tangan. Apakah itu benar-benar sesuatu yang sesuai dengan medis? Itu juga kesalahpahaman ya, sama seperti tadi bahwa di balik air bisa keluar, ini juga tekanan darah tinggi, ditusuk tekanannya bisa turun. Itu juga kesalahpahaman. Jadi itu kalau kita tusuk kan tekanan yang tinggi itu di pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada pembuluh darah besar ya dalam hal ini. Yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita cuma tusuk di ujung jari itu hanya pembuluh darah kapiler yang ada. Kalau di medis itu kapiler. Jadi pembuluh darah paling kecil, paling halus. Jadi itu tidak ada efeknya ke sistem kardiovaskulernya orang itu. Jadi itu tidak berpengaruh sama sekali.
Justru mungkin apa yang kita gunakan untuk Ya mungkin infeksi gitu iya, ya. menambah resiko infeksi malah. Oke, baik dokter. Nah, apa saja alat-alat pertolongan pertama ini yang seharusnya selalu dibawa orang-orang dalam lingkungan yang jauh mungkin fasilitasnya dari rumah sakit? Kalau alat-alat sih saya rasa tidak ada ya, karena BLS ini ya modalnya cuma kita pijat jantung itu Gitu saja. ya. Kalau untuk alat airway dan breathing itu di rumah sakit karena harus tenaga medis yang menggunakan. Itu ada kan back valve namanya, back valve mask. Nah, jadi kalau untuk orang awam sih tidak ada alat khusus, cuman yang penting ya kita lakukan pijat jantung saja. Oke, jadi ini tidak perlu alat sebenarnya ya. Iya. Skill kita tahu melihat situasi mungkin dokter ya, iya. kapan harus kita lakukan ini dan itu iya, ya. betul. Baik, dalam situasi di mana tidak ada alat medis khusus, nah apa saja objek sehari-hari nih yang bisa dilakukan kalau misalkan terjadi sesuatu yang berhubungan dengan contoh ada kecelakaan contoh ya, lalu salah di belakang itu apa namanya? Spinal cord. Spinal injury ya. Kalau itu sih ya pertama ya kan di jalan mungkin di pinggir jalan mungkin kecelakaan. Iya. Kecelakaan lalu lintas KLR. Nah kan tidak ada yang siap sedia alat ya. Tapi yang kita harus pikirkan kalau ini dalam kasus cedera tulang belakang. Ya Merlin maksudkan. Nah itu nah ini juga sering kesalahpahaman dari masyarakat. Kalau orang yang kita curiga dia cedera tulang belakang itu kita seminimal mungkin memberikan intervensi ke tulang belakangnya itu. Jadi dalam hal ini mungkin mau memindahkan pasien kan dari tengah jalan ke pinggir jalan mungkin. Nah ada yang langsung angkat dari kaki dan tangan. Nah kan otomatis tulang belakangnya itu tidak terlindung kan, jadi mungkin sudah patah, ada yang patah, makin tambah kerusakannya makin bertambah malah. Jadi harusnya kalau pada pasien curiga cedera tulang belakang itu kita alas papan, jadi ambil papan atau apa yang bisa kita temukan. Pokoknya alat yang datar, alas yang datar. Nah itu kita pindahkan pun harus hati-hati. Jadi seminimal mungkin maksudnya posisi tulang belakang itu usahakan jangan bergerak. Jadi seperti ini. Jadi saat kita pindah pun ada usahakan lurus. Jadi sampai ke datar yang keras. Baru kita evakuasi mungkin ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Mungkin itu. Oke, dalam kondisi seperti itu apakah aman untuk lakukan pijat jantung? Nah, untuk pijat jantung kita kan seperti saya bilang tadi itu sebenarnya tindakan yang harus dilakukan tanpa tanpa berpikir banyak begitu. Karena itu kalaupun kita memikirkan cedera tulang belakangnya tapi jantungnya berhenti, ya kan otomatis juga tanpa cedera tulang belakangnya itu ya dia bisa meninggal karena jantungnya berhenti. Jadi seperti itu. Jadi tetap bisa ya? Iya, kita harus lakukan. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta, dokter. Mitos dan fakta pertama, hanya profesional medis yang katanya dapat memberikan basic life support dengan efektif. Nah, mungkin tadi kita sudah menyinggungnya ya Merlin bahwa BLS itu bisa untuk semua, untuk medis dan non medis. Medis itu wajib malah kalau BLS. Yang membedakan itu yang tindakan ALS tadi. Tindakan ALS itu hanya khusus untuk medis. Jadi kalau untuk BLS itu untuk semua orang. Oke. Tanpa syarat, semua siapa saja yang mau menolong ya bisa lakukan. Sampai ada motonya BLS from everyone, BLS for everyone. Oke, baik. Berikutnya mitos atau fakta yang kedua, tindakan BLS selalu melibatkan penggunaan defibrilator. Bagaimana dok? Nah itu juga mitos ya. Jadi dalam hal ini modal BLS cuma tadi yang saya bilang ABC, airway, breathing, circulation. Kalaupun ada alat defibrilator otomatis itu ya semakin bagus. Memang presentasinya lebih tinggi. Jadi kalau cuman BLS tok yang kita lakukan, kemungkinan pasien itu bisa hidup 5-15%.
Oke. Tapi dalam waktu kurang dari 3 menit ya kita Iya, bantu. Kurang dari 3 menit 5-15%. Tapi kalau jika BLS ditambah alat defib tadi yang otomatis, itu kemungkinan hidupnya bisa sampai 50%. Wah, besar. Tapi dalam waktu kurang dari 3 menit. Harus cepat. Iya. Tips utama ini Iya. sepertinya ya. Kemudian yang terakhir, BLS hanya diperlukan untuk kasus serangan jantung. Nah, itu juga tadi kita sudah banyak membahas ya, bahwa kasus tenggelam kasus stroke itu bisa. Jadi intinya pasien tidak sadar, pasien tidak bernafas atau tersengal-sengal, itu semua kita lakukan BLS. Tanpa cari tahu lebih dalam ya. Tanpa cari banyak tahu. pikir. Makanya tadi sudah saya katakan itu BLS itu harus cepat tanpa memikirkan banyak pertimbangan. Jadi kalau kita temukan langsung kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk pembahasannya. Sebelum kita tutup, bisakah saya minta dokter untuk memberikan closing statement apa saja yang penting untuk diingat oleh sahabat live sekalian? Ya, yang penting diingat mungkin tadi seperti sudah saya katakan bahwa BLS ini adalah time saving is life saving. Jadi cuman itu. Jadi kita temukan kondisi pasien seperti yang sudah tadi saya katakan, langsung segera lakukan saat itu juga. Karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Oke, benar sekali dokter. Baik, terima kasih untuk pesan-pesan yang sudah disampaikan kepada sahabat live. Kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk menutup kita dengan doa, dokter? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai acara ini dari awal hingga bisa selesai dengan segala baik. Bapa dalam surga, kiranya semua materi yang sudah dipaparkan tadi bisa berguna dalam kehidupan kami, bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Dan di atas semuanya itu semua hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau mau terus menuntun kami. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dengar dan kabulkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dokter untuk waktu dan ilmunya. Tentunya bagi sahabat live sekalian sudah banyak belajar dari apa jawaban dari dokter sampaikan. Baik, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, dokter. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sahabat live Cornelius Media yang sudah menyaksikan dan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Salam sehat.